teman-teman klub mayoritas ini udah nggak percaya sama pengurusan PSSI yang sekarang nggak sih? Ya pasti, karena mereka nggak bisa memberikan solusi ke kita. Itu, mereka buat kita di sini ngambang sampai selesai. Itu, jadi memang karena tidak ada keputusan yang bisa mengakomodasi usulan kita untuk kelanjutan liga itu, ya, sehingga kita mendorong agar mereka merekomendasikan kepada pengurus terpilih untuk menyelesaikan kelanjutan Liga 2. Gitu. Tapi sudah kita ingatkan, tadi saya datang lagi ke staf Pak Ferry dan ke staf Sekjen, ingat yang kita sepakati di sini bukan menghentikan liga, ya, merekomendasikan para pengurus PSSI yang baru untuk melanjutkan kompetisi. Karena tadi kan kita minta jaminan, kalau dibilang kita daftar kembali untuk kompetisi 2023, 2024, pertanyaannya, agenda pemilu, pilpres serentak 2 kali kita akan hadapi dengan waktu yang berbeda, jadwal yang berbeda. Apakah ada jaminan untuk tidak terjadi penundaan kompetisi? Pasti terjadi lagi. Over budget, apakah ada jaminan tidak terjadi over budget? Pasti ada over budget lagi karena tunda kompetisi, karena agenda negara tidak bisa dibatalkan dengan kegiatan apapun. Pasti semua akan konsen untuk menyelesaikan agenda itu. Tidak bisa dijelaskan di sini. Kemudian mereka tetap konsisten dengan jadwal, alasan dan bla. Prinsipnya bahwa saya dari klub Persipura menyimpulkan, ya, semua yang tadi dipaparkan, ya, itu hanya secara teknis, ya, secara teknis untuk bisa menutupi persoalan yang saat ini dihadapi baik oleh PSSI maupun PT LIB. Nah, itu kesimpulan saya melihat dinamika itu, sehingga mereka juga tidak bisa mengambil keputusan. LIB melempar para PSSI, nah, PSSI akan membahas ulang di Exco. Nah, tapi pada prinsipnya bahwa tuntutan kami bahwa dengan adanya terjadi pertemuan hari ini, ya, maka membatalkan keputusan Exco yang kemarin sudah disampaikan oleh Sekjen dengan alasan sarpras, alasan ketidaksesuaian, ya, kemudian alasan izin. Tadi sudah kita jawab di sini. Kalau bicara soal izin, ya, pasca kompetisi Liga 1 itu diputar kembali, maka kalau itu ada MOU antara PT LIB selaku operator, ya, maka harus direvisi MOU-nya, kemudian item-item terbaru dimasukkan, kemudian ditandatangani atau disepakati. Itulah dasar untuk surat izin keluar dari Mabes Polri dan kemudian diinstruksikan kepada seluruh Polres dan Polda untuk mendukung penyelenggaraan kompetisi Liga 1, 2 sampai dengan 3. Karena izin kan satu kesatuan, tidak bisa terpisah. Itu. Yang kedua soal sarpras kan kami sudah jawab dengan menyelenggarakan kompetisi dengan sistem pagar. Itu. Nah kemudian kalau bilang ketidaksesuaian, nyatanya ketidaksesuaian, kita rapat di sini mayoritas klub menginginkan liga dilanjutkan. Jelas. Klub yang tidak ingin dilanjutkan cuma ingin untuk ganti operator, kan jelas. Berarti kan pada prinsipnya semua klub menginginkan Liga 2 ini harus berjalan. Nah, tapi ya kami tetap tidak mendapatkan solusi. Mereka tetap, PT LIB tetap tidak mau melanjutkan, intinya itu. Dan PSSI pun juga demikian. Sehingga kalau kita bicara lagi kembali kepada keadilan dan aturan, ya, setelah kami itu dipanggil owner meeting pertama untuk membahas kelanjutan liga, maka yang harus dilakukan adalah verifikasi klub kembali. Apalagi setelah di asesmen, kan pada saat kita keputusan 14 Desember rapat di sini kan asesmen dilakukan. Nah, setelah asesmen, verifikasi itu kan harus dilakukan lagi. Mana klub yang lolos verifikasi untuk melanjutkan kompetisi dan siap, baru itu dibuka. Makanya saya kasih contoh. Kami kemarin Persipura main di situasi COVID. Pada saat pemain kami COVID, tersisa 13 pemain, Persipura tidak mau melanjutkan. Kemudian dikasih kena sanksi kalau WO dari Madura, kemudian pengurangan poin, akhirnya turun Liga 2, kami jalani sanksi. Nah hari ini kenapa PSSI mengambang dan tidak tegas untuk mengambil keputusan? Nah, tapi kemudian kami ini berpikir bahwa ada kejadian yang tidak
kita duga dan tidak kita harapkan terjadi di Kanjuruhan. Akhirnya menimbulkan jadwal kompetisi itu terganggu. Nah, sehingga kami menawarkan opsi, oke, tidak terjadi degradasi di Liga 1, ya, tapi Liga 2 dilanjutkan dengan tidak terjadi juga sistem degradasi. Kemudian promosi tetap dilakukan, tapi kan tetap mereka berargumentasi juga kepada aturan bahwa kalau namanya kompetisi, ya semua klub harus ikut. Ya semua klub harus ikut, tapi kan sebagian klub tidak menghendaki untuk dilanjutkan. Nah, persoalannya kalau klub tidak menghendaki untuk dilanjutkan di saat kompetisi itu bergulir, berarti kan kembali kepada verifikasi tim dan kemudian kembali kepada aturan. Kalau tim tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan, ya berarti aturan yang ditegakkan. Entah mau sanksi atau entah mau apa, itu terserah urusan dia. Yang penting jangan sampai sepak bola kita ini seenaknya bisa digulirkan kapan, bisa dihentikan kapan, karena ulah kepentingan 1-2 orang. Tidak memikirkan kepentingan sepak bola kita yang memang diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia dari waktu ke waktu akan lebih maju. Apalagi kita mau gelar Piala Dunia U20. Bagaimana kita gelar kompetisi yang sangat besar, tapi kompetisi dalam negeri saja sudah berantakan seperti ini. Tapi itu ya kita harapkan mudah-mudahan dengan pengurus terpilih bisa menjawab kerugian kami dari klub itu. Itu saja sebenarnya yang ingin kita lakukan. Jadi pertanyaannya, sekarang opsi-opsi yang diberikan kepada kami kan butut semua. Mereka tetap pada prinsip. Nah, kita mau paksa operator gimana kalau operator sudah tidak mau untuk melanjutkan? Kan kita mau paksa sampai pagi pun kalau dia bilang tidak mau, ya tetap tidak bisa. Kita mau paksa PSSI itu kan sudah masa transisi Februari sudah selesai. Jadi kami ini kan mengambang semua. Akhirnya ya kita dorong agar kelanjutan itu direkomendasikan kepada pengurus baru. Itu saja saya pikir teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.